Ketika pertama kali kerja dan mendapatkan penghasilan dari pekerjaan pertama kita, tentunya kita itu sering tergoda untuk melakukan pengeluaran-pengeluaran yang sebenarnya tidak penting. Bahkan tidak jarang setelah melakukan pengeluaran tersebut, akhirnya kita menyesalinya. Di episode kali ini, gue pengen membahas tentang beberapa pengeluaran di awal pertama kali kerja yang bisa dibilang cukup gue sesali, terlebih di saat itu di awal usia 20-an. Sebenarnya ini bukan 100% pengalaman pribadi gue, karena kemarin itu gue sempat diskusi dengan teman-teman gue dan kita membicarakan hal terkait keuangan lah, dan salah satunya adalah pengeluaran. Dan ternyata banyak yang disesali oleh teman-teman gue karena melakukan pengeluaran yang bisa dibilang nggak penting-penting banget. Jadi di episode kali ini gue lebih ke sharing aja sih. Semoga buat teman-teman yang mendengar, terutama buat teman-teman yang baru di dunia kerja dan di pekerjaan pertamanya itu tidak melakukan pengeluaran-pengeluaran yang sebenarnya nggak penting atau nggak perlu. Jadi bisa dibilang teman-teman itu bisa melakukan pengereman. Jadi semuanya udah gue rangkum ke dalam beberapa poin, langsung aja kita bahas. Yang pertama tentunya pengeluaran yang sering dialami oleh banyak orang, yaitu pengeluaran karena gengsi. Gengsi karena si A udah punya barangnya, gengsi karena B udah pernah traveling ke suatu tempat. Akhirnya karena mereka udah pernah ngelakuin sebelumnya, kita ikut-ikutan karena gengsi. Di dunia kerja itu kita akan bekerja sama dengan orang-orang dari banyak latar belakang yang berbeda dari kita tentunya. Tentunya dengan latar belakang yang berbeda itu juga mempengaruhi lifestyle-nya. Mungkin kita itu ketika pertama kali kerja masuk ketemu dengan senior ya, tentunya kita merasa kagum dengan senior kita dan kita berusaha sebisa mungkin bisa meniru senior kita. Cuma terkadang kita itu menirunya itu sampai ke level lifestyle-nya. Dan menurut gue itu yang blunder sih. Kalau ngikutin sekali dua kali sih menurut gue nggak masalah ya. Tapi kalau ngikutin sampai setiap hari, setiap waktu itu kayaknya udah lumayan mengganggu. Bahkan banyak yang pengeluarannya jebol karena ngelakuinnya setiap hari. Ambil contoh yang pernah gue alamin itu adalah dulu gue pernah ngikut nongkrong di kafe, bisa dibilang seminggu itu beberapa kali. Saat itu penghasilan gue bisa dibilang masih penghasilan fresh graduate, belum gede-gede banget. Dan ketika ngelakuin itu seminggu aja, penghasilan gue yang kepake udah lumayan banyak. Udah hampir mau 50% kali. Dan akhirnya gue memutuskan untuk nggak ngikutin lifestyle itu setiap hari. Gue ubah jadi ngikutinnya ya seminggu jadi 2 kali atau sekali. Jadi tetap ibaratnya kita mempererat hubungan dengan senior kita atau teman kita, tapi yang nggak sampai di level yang benar-benar ngikutin dia kemanapun. Jadi di sini kita juga belajar sih untuk mengatakan tidak. Mengatakan tidak untuk siapa? Pertama untuk diri kita sendiri. Kita tidak mau mengikuti lifestyle orang lain. Lalu kedua, belajar mengatakan tidak kalau diajak. Meskipun mengatakan tidak kepada orangnya itu yang nggak setiap saat. Bolehlah sekali dua kali ikut gitu. Cuma kalau setiap saat kita udah harus siap mengatakan tidak. Selanjutnya, pengeluaran yang lumayan disesali di awal kerja itu adalah pengeluaran untuk device baru. Misalnya handphone. Tapi pengeluaran device yang dimaksud di sini adalah karena gengsi, bukan karena needs atau kebutuhan. Gue sendiri sih nggak pernah ngalamin ini ya, cuma dengar dari cerita temen gue, di mana dia itu cukup gengsi mengikuti update device terbaru, terlebih iPhone. Setiap iPhone keluar, dia ikutan terus. Dia terus ganti ke iPhone versi terbaru. Sampai dia cerita di titik di mana harga iPhone terbaru itu udah di angka 15 juta ke atas. Tapi pas dia beli, ternyata update-nya itu tidak sesignifikan iPhone pada versi sebelumnya. Dan dari situ akhirnya dia introspeksi diri dan merasa bahwa selama ini harusnya nggak perlu sampai segitunya. Di luar kasus yang iPhone tadi, sebenarnya kan kalau kita bicara soal device seperti smartphone, setiap tahun itu kan selalu ada updatean yang keluar, ada upgrade-nya. Tapi bukan berarti kita itu harus terus-terusan ganti setiap tahun. Bahkan ya rata-rata orang ganti handphone itu sekitar 2-3 tahun sekali. Dimana kasusnya itu bukan karena update tapi kerusakan pada baterai atau memang dari sisi OS-nya itu sudah nggak menerima update, baru mereka ganti. Dan biasanya dalam perbedaan 2-3 tahun itu udah jelas tuh perbedaan antara versi lama dengan versi terbarunya.
karena jaraknya memang udah jauh juga. Tapi kalau gue sendiri sih biasanya ganti smartphone atau device bahkan laptop itu ketika memang dari sisi device udah tidak bisa menanggung beban kerjanya. Terlebih untuk laptop, gue itu kan programmer, dimana dari sisi programmer itu banyak aplikasi yang juga selalu update. Dan ketika update, requirement dari sisi device-nya juga ikut meningkat. Makanya sebenarnya dari sisi programmer pun dipaksa untuk upgrade karena memang kebutuhan. Kalau untuk smartphone sendiri, biasanya lebih lama gue pakainya. Bahkan gue pernah di posisi gue pakai smartphone itu sampai aplikasi-aplikasi yang udah ada di apps-nya itu udah nggak bisa di-update lagi. Udah di limit karena dari sisi device-nya udah nggak memumpuni. Baru gue beli device baru, smartphone yang baru. Sampai benar-benar device-nya itu udah ampas lah, udah nggak bisa dipakai lagi. Jadi menurut gue untuk pengeluaran terhadap device baru itu disesuaikan dengan kebutuhan aja. Jangan karena gengsi ataupun karena keinginan. Selanjutnya, pengeluaran loyalitas. Yang gue maksud di sini adalah pengeluaran untuk kantor yang sebenarnya itu bisa dirembes tapi kita nggak rembes karena loyal. Selama kantor lu atau perusahaan lu itu memberikan kesempatan untuk merembes pengeluaran yang memang tujuannya itu untuk tujuan kantor ya, tujuan kerja, rembes lah. Jangan sok-sokan jadi pahlawan, jangan sok-sokan loyalitas lah. Karena hal itu pertama adalah hak kalian. Dan yang kedua, hal-hal kecil seperti itu bisa membebankan pengeluaran pribadi kita. Karena kebanyakan pendapatan kita itu berkurang bukan karena pengeluaran yang besar, tapi karena perintilan-perintilan kecil yang kurang kita perhatikan. Termasuk si rembesan ini. Ambil contoh rembesan untuk biaya bensin deh. Kalian itu tipikal yang job desk-nya itu keluar-keluar. Seminggu itu bisa keluar 3 kali. Sekali keluar bensinnya 10.000, artinya seminggu 30.000. Dalam sebulan 4 minggu berarti kalian udah harus mengeluarkan 120.000 buat bensin aja dan kalian gak rembes. Sayang kan? Jadi ya manfaatkan aja kalau kalian itu punya fitur rembes. Selanjutnya pengeluaran dari belanja online. Dimana memang sekarang itu belanja dengan bantuan marketplace menjadi kemudahan buat kita. Tapi hal itu membuat kita menjadi sosok yang konsumtif. Terlebih untuk orang-orang yang baru pertama kali kerja, di mana mereka akhirnya punya penghasilan mereka. Mereka udah bisa cari duit sendiri. Artinya mereka udah bisa beli apa yang mereka mau. Nah ini masalahnya. Apa yang mereka mau ini banyak. Gue bisa ngomong gini kenapa? Karena gue ngalamin. Temen-temen gue ngalamin. Senior gue ngalamin, junior gue juga ngalamin. Dan masalahnya ini sifatnya konsumtif banget, bahkan ada yang sampai di level adiktif. Belum lagi karena kemudahan mereka dalam melakukan transaksi ngebuat kita kayak mengeluarkan duit tapi nggak berasa. Jadi menurut gue kita perlu hati-hati terlebih dalam belanja online ini. Setidaknya solusi yang udah gue terapkan saat ini adalah dengan membuat budgeting. Sehingga ketika gue belanja online dan dari segi budget itu sudah tidak mencukupi, gue menghentikan belanja online-nya. Dengan menerapkan cara ini, setidaknya sekarang gue kalau belanja bukan cuma ngelihat dari apa yang gue pengen, tapi lebih ke apa yang gue butuhkan saat ini. Meskipun journey-nya atau perjalanannya itu lumayan panjang sampai benar-benar ngubah mindset gue ke arah sana. Tapi balik lagi sih, semuanya balik lagi ke mindset. Dan mungkin teman-teman perlu hati-hati sih sekarang. Bukan cuma dari segi belanjanya yang lebih mudah, tapi dari sisi pembayaran pun sekarang kan ada pay later. Nah ini yang bisa dibilang menjadi jebakan buat teman-teman yang baru pertama kali kerja. Karena bukan cuma belanjanya aja yang gampang, pembayarannya pun bisa dicicil, bisa dibayar dulu, bahkan sebelum gajian. Jadi menurut gua selain budgeting, kalian juga harus nguatin iman sih. Dan terakhir, pengeluaran yang gue sesali di awal-awal gue kerja yaitu pengeluaran yang sebenarnya penting tapi tidak dimaksimalkan sehingga jadinya pemborosan. Mungkin untuk menjelaskan ini gue akan ambil contoh subscription, di mana kita itu mengeluarkan pengeluaran bulanan. Subscription yang lumayan penting apa misalnya? Misalnya langganan untuk fitness. Jadi kita udah ngeluarin tuh biaya bulanan untuk jadi member fitness. Apakah fitness itu penting? Bisa dibilang penting karena berhubungan dengan kesehatan. Tapi karena kita itu jarang olahraga, nggak konsisten, akhirnya jadi nggak optimal. Karena hasilnya nggak maksimal, artinya pengeluaran yang udah kita keluarkan itu jadinya pemborosan dong.
Terlebih lu bayarnya udah sebulan nih, tapi dalam sebulan itu lu cuma 4 kali fitness. Dari sisi fisik badan kita jadinya nggak sehat-sehat juga, dari sisi dompet tetap keluar buat biaya bulanan. Akhirnya kita memutuskan buat berhenti, tapi kan pengeluarannya udah keluar duluan. Makanya itu yang dimaksud sebagai pengeluaran yang penting tapi tidak maksimal. Oke, jadi itulah beberapa pengeluaran di awal masa-masa kerja yang disesali oleh gue dan juga teman-teman gue. Semoga sharing ini bermanfaat buat teman-teman semua sehingga teman-teman bisa lebih bijak menggunakan pendapatan yang teman-teman dapatkan dari pekerjaan pertama kalian, sehingga tidak melakukan pengeluaran seperti yang sudah kami keluarkan di masa-masa itu. Karena tentunya kalau kita bicara soal pengeluaran, tentunya banyak pengeluaran yang lebih berguna daripada hal-hal yang bisa dibilang gak penting yang udah gue ceritakan tadi. Jadi buat teman-teman, bijaklah dalam melakukan pengeluaran. By the way teman-teman, jangan lupa follow Instagram dan juga akun TikTok Opsiana Podcast di @opsianamedia, karena di sana akan ada konten-konten menarik dan juga yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan juga kalian akan mendapatkan update dari Opsiana Podcast kalau nantinya ada episode terbaru yang rilis. So, jangan sampai teman-teman ketinggalan sama update-nya. Dan terakhir, jangan lupa juga untuk follow atau subscribe Opsiana Podcast di platform kesayangan teman-teman. Dan nantikan konten-konten menarik dari Opsiana Podcast nantinya di sana. Oke, gua rasa itu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di episode Opsiana Podcast lainnya.